Tahun lalu saya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian komprehensif saya, dan untuk salah satu ujian, saya harus menerjemahkan teks-teks kuno di dalam Alkitab, maupun yang ada di luar Alkitab. Dan salah satu teks dari Alkitab yang harus saya terjemahkan adalah seluruh kitab Pentatuk atau kelima kitab Musa. Jadi sembari saya membaca dan menerjemahkan, saya menemukan ada banyak sekali hal menarik yang sebelumnya pada waktu saya membaca Alkitab saya tidak lihat. Saya menemukan banyak sekali topik-topik yang menarik untuk dibahas karena apa yang dicatat di dalam kelima kitab Musa ini itu begitu asing sekali bagi orang yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini. Nah, salah satu topik yang menarik tetapi mengganggu hati saya itu adalah pada waktu saya membaca Imamat pasal 21 ayat 16 sampai 23. Nah, saya tidak tahu dengan saudara, tapi seumur hidup saya menjadi orang Kristen, tidak pernah sekalipun saya dengar orang berkhotbah atau mengajar dari perikop ini. Nah, di dalam teks ini dikatakan bahwa orang yang mempunyai kecacatan badan, jadi tubuhnya ada cacat fisik, itu mereka tidak boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan atau masuk ke dalam tabir kemah pertemuan. Nah, tabir ini maksudnya adalah tirai yang menutupi ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Jadi orang yang cacat itu tidak boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Jadi artinya orang yang cacat badannya itu tidak boleh menjadi seorang imam besar. Nah, saya kemudian mencoba untuk melihat sekilas konteks budaya pada waktu itu. Nah, dan ternyata di dalam agama-agama lain pada waktu itu, orang yang cacat itu tidak dilarang untuk melayani Tuhan mereka. Misalnya, saudara, di dalam agama Mesir kuno, kita melihat orang-orang yang cacat itu bisa menjadi imam. Misalnya, di dalam relief yang saudara lihat di PowerPoint ini, kita lihat ada seorang imam yang bersama dengan anak dan istrinya. Ya, ini imam ini namanya Remi. Saudara lihat kakinya ini, kaki kanannya ini lebih pendek dan lebih kecil daripada kaki kirinya. Dia imam, tapi kakinya ada kecacatan fisik, kemungkinan karena dia terkena polio. Jadi orang cacat, saudara, bisa menjadi imam di agama Mesir kuno. Nah, orang cacat bukan hanya boleh menjadi imam, tetapi mereka yang bukan imam juga tidak dilarang untuk melayani Tuhan di dalam kuil-kuil di Mesir kuno, kalaupun mereka mengalami kecacatan badan. Misalnya, saudara, ini adalah relief dari kuburan seorang imam besar dari agama di Mesir kuno yang namanya Merira atau Merire. Di sana digambarkan ada sekelompok penyanyi di dalam kuil. Saudara lihat mereka sedang bernyanyi, sedang memuji Tuhan mereka. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, matanya itu digambarkan tidak normal. Bentuknya itu tidak normal, saudara. Jadi kemungkinan, kata para ahli, mereka tuh kemungkinan adalah sekelompok orang buta yang menyanyi dan melayani Tuhan mereka di dalam kuil-kuil. Jadi orang cacat itu bukan hanya boleh jadi imam, orang cacat itu boleh melayani di dalam agama-agama non-Israel pada waktu itu, di dalam kuil-kuil, saudara. Mereka tidak ditolak. Lalu saya bertanya-tanya, kalau agama lain saja bisa menghargai orang yang cacat untuk melayani Tuhan, kok sadis amat agama Israel kuno? Bayangkan, saudara, kalau hal yang sama itu terjadi sekarang ini. Misalnya, gereja Tuhan menolak orang yang cacat untuk melayani Tuhan, sedangkan di agama lain orang yang cacat bisa melayani Tuhan mereka. Nah, saudara, tentu ini akan menjadi persoalan yang besar sekali. Nah, itu, saudara, adalah persoalan yang pertama. Lalu saya membaca teks itu, dan saya membaca daftar kecacatan di dalam Imamat pasal 21 tadi. Nah, kecacatan pertama yang disebut di dalam teks ini itu adalah kebutaan. Jadi, orang yang buta, kata Imamat pasal 21, tidak boleh mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Nah, saudara, saya berefleksi dan saya bertanya-tanya, apakah orang yang punya minus tinggi itu dianggap orang buta pada waktu itu? Saya, saudara, misalnya punya minus yang tinggi. Dan saya tidak bisa beraktivitas secara normal kalau saya tidak memakai kacamata. Nah, karena zaman dulu tidak ada kacamata, bisa jadi saya ini termasuk dalam kategori orang yang buta. Dan saya bisa saja didiskualifikasi untuk menjadi seorang imam yang bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan karena saya dianggap buta. Jadi kalau perbandingannya dengan zaman sekarang, kira-kira sama dengan saya tidak bisa masuk ke STT atau tidak bisa menjadi seorang rohaniwan kalau mempunyai minus mata yang tinggi. Lalu saya berpikir lagi, kalau saya adalah seorang Israel yang hidup di zaman itu dan dianggap sebagai orang buta, lalu apa yang terjadi pada saya? Katakanlah misalnya saya ini keturunan Harun. Apakah artinya saya tidak bisa lagi menjadi seorang imam? Lalu status saya jadi seperti apa di dalam masyarakat? Apakah orang di sekitar saya akan memandang saya rendah? Saya dianggap lebih rendah daripada orang yang bukan imam, daripada orang awam?
karena kecacatan yang saya punya ini. Lalu bagaimana saya hidup sebagai orang yang cacat? Walaupun saya keturunan Harun, saya cacat. Bagaimana saya hidup di masa itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara-saudara, kemudian mendorong saya membaca lebih jauh tentang disabilitas di dalam Perjanjian Lama. Dan saya mencoba mencari tahu efek disabilitas terhadap status seseorang di dalam masyarakat Israel kuno. Dan saya bertanya-tanya, apakah konsep disabilitas ini terus berlaku di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru? Kalau masih berlaku, kira-kira apa implikasinya? Dan kalau tidak berlaku lagi, apa implikasinya? Nah, saudara, saya harap latar belakang seperti ini membuat kita lebih melihat relevansi dari penelitian seperti ini buat kehidupan orang percaya. Ya, saudara lihat kita Imamat sudah bilang ini tidak ada kait-mengait dengan kehidupan orang Kristen. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu akan memunculkan sebuah rasa penasaran bagaimana kita sebagai orang Kristen membaca teks-teks yang sangat unik dan sangat berbeda dengan apa yang kita praktikkan sekarang pada zaman modern. Jadi buat saudara-saudara yang melakukan riset, khususnya yang sedang studi, baik yang mengambil program MTH atau mengambil program MMin, atau saudara sedang lagi berpikir-pikir untuk studi lanjut, saudara mesti proyek riset saudara itu berasal dari rasa ingin tahu terhadap topik-topik yang menarik hati saudara. Atau topik-topik yang menjadi persoalan baik secara teoritis maupun secara praktis di dalam kehidupan kita berjemaat ataupun bermasyarakat. Nah, saudara, passion saudara untuk menyelesaikan sebuah riset, kalau saudara lagi menulis tesis misalnya, itu akan berbeda sekali kalau saudara betul-betul tertarik untuk mengetahui apa sih jawaban dari persoalan yang sedang saudara bahas ini. Nah, saya berharap bahwa dari seminar sore ini kita bukan hanya belajar tentang imamat atau tentang disabilitas, tetapi juga metodologi riset, yaitu bagaimana kita melakukan penelitian. Jadi bagaimana mencari persoalan, lalu dasar teori yang kita mau pakai, sampai kepada aplikasi teori tersebut pada persoalan yang sedang kita bahas. Nah, saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita baca dulu ya, teks yang akan menjadi dasar pembahasan kita hari ini, yaitu Imamat pasal 21 ayat 16-23. Nah, saudara, Imamat 21 itu berkata begini, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun, yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol, atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah. Karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun, serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Demikian firman Tuhan. Nah, ini adalah contoh tempat mempersembahkan korban di daerah yang namanya Dan, punya suku Dan, saudara. Di Alkitab tempat seperti ini disebut sebagai bukit-bukit pengorbanan yang dibenci oleh Tuhan. Jadi, karena harus mempersembahkan korban di bait suci atau di kemah pertemuan, tapi banyak orang Israel tidak mempersembahkan korban di tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Mereka mempersembahkan di bukit pengorbanan yang dibenci oleh Tuhan. Nah, bentuknya itu mirip dengan mezbah yang dipakai, saudara. Nah, tempat-tempat seperti ini disebut, kalau dalam bahasa Inggris disebut high places. Atau dalam bahasa Ibraninya, kalau satu itu disebut Bama, kalau yang banyak disebut Bamot. Nah, saudara, ini tempat yang pengorbanan yang dibenci oleh Tuhan. Nah, saudara, jadi hal pertama yang dilarang di dalam Imamat pasal 21 tadi itu adalah keturunan Harun yang cacat tidak boleh mempersembahkan korban di atas mezbah Tuhan. Nah, hal kedua yang dilarang adalah imam yang cacat tidak boleh mendekati tabir atau masuk melewati tabir. Nah, tabir itu apa? Saudara, ini sekali lagi rekonstruksi kemah pertemuan pada zaman Musa. Jadi kita lihat, saudara, ini imam besarnya. Kemudian kita lihat ada tirai yang pertama, itu semacam pintu masuk dari luar kemah pertemuan untuk masuk ke dalam
kemah pertemuan. Saudara, jadi ini ruang kemah pertemuan. Dan di dalam ruang kudus, di dalam kemah pertemuan ini, ruang kudus namanya, itu kita melihat ada meja atau meja yang digunakan untuk roti sajian kepada Tuhan, dan juga ada kandil emas, ya, dan juga ada mesbah. Ini ada mesbah untuk membakar ukupan kepada Tuhan. Kemudian kita lihat lagi ada tirai kedua. Nah, ini tirai yang kedua, saudara, itu adalah tirai yang memisahkan ruang yang kudus di sini dan ruang yang maha kudus di sini. Nah, Imamat pasal 21 itu berbicara tentang tirai yang ini, yang kemudian disebut sebagai tabir. Hanya imam besar, saudara, yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus melalui tabir ini. Nah, di dalam ruang maha kudus kita lihat di sini, saudara, ada tabut perjanjian. Jadi intinya, saudara, karena keturunan Harun yang cacat itu tidak boleh masuk melalui tabir yang kedua itu, mereka otomatis tidak bisa menjadi imam besar. Nah, sejauh ini kita sudah tahu secara garis besar nih, saudara, apa yang dilarang oleh Imamat pasal 21. Tidak boleh mempersembahkan korban, dan kemudian yang kedua, tidak boleh menjadi imam besar. Tapi bagaimana kita menganalisis teks ini lebih jauh lagi? Nah, saudara, hal pertama yang perlu kita tentukan adalah bagaimana cara kita mendekati teks Imamat pasal 21 ini. Nah, saudara bisa menggunakan berbagai jenis teori dan metode, ya, saudara, ya. Nah, yang disebut metode di dalam studi biblika itu bisa macam-macam. Misalnya, saudara bisa pakai grammatical historical, ya, menganalisa grammarnya, tata bahasanya, dan latar belakangnya, historical background-nya, jadi latar belakang historisnya. Atau saudara bisa pakai kritik tekstual atau textual criticism, membandingkan naskah-naskah kuno dan kemudian melihat mana yang pembacaan yang paling baik. Atau saudara bisa menggunakan metode yang disebut kritik bentuk atau form criticism, atau kritik sumber, source criticism. Atau saudara bisa menggunakan teori-teori yang baru, misalnya teori ritual, atau yang Pak Surif tadi katakan social identity theory, dan macam-macam teori yang lainnya. Nah, saudara, banyak orang yang melakukan riset atau menulis paper, mereka tidak spesifik dalam menentukan metode. Kalau saudara baca artikel di jurnal-jurnal atau paper-paper mahasiswa, khususnya saya sering baca di jurnal-jurnal Indonesia, saudara, seringkali mereka hanya membedakan antara studi literatur dan studi lapangan. Jadi kalau ditanya, ini risetnya atau papernya, itu metodenya apa? Jawabannya, studi literatur atau studi lapangan. Saudara, benar atau salah? Saudara, nggak salah-salah banget, saudara, tetapi tidak cukup spesifik. Nah, studi literatur atau studi lapangan itu adalah cara kita mengumpulkan datanya, ya, data collection, ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan datanya? Ya, saudara dapat datanya dari mana? Bisa dari literatur atau dari buku-buku yang kita baca. Bisa juga saudara dapat dari lapangan, misalnya saudara melakukan wawancara atau observasi lapangan. Tapi saudara, pengolahan atau analisis datanya mesti menggunakan metode tertentu yang lebih spesifik. Nah, khususnya di dalam studi biblika, metode yang digunakan mesti spesifik karena kacamata yang digunakan untuk membaca sebuah teks akan menunjukkan aspek yang berbeda dari teks tersebut dan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian kita. Kadang-kadang dalam satu paper atau satu proyek riset, saudara, kita bisa menggunakan lebih daripada satu metode secara bersamaan. Tapi yang paling penting adalah kita mesti tahu dulu bagaimana kita akan mendekati teks tertentu, bagaimana kita akan menganalisa teks tertentu. Nah, untuk membaca teks kita hari ini, saya akan menggunakan model disabilitas dan teori tentang stigma. Ya. Nah, saudara, apa itu model-model disabilitas?